warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya Pak, saya lihat dari roster ini sepertinya nanti Bapak ada masuk jam Pak ya? Iya, Kelas Pak ya? Pak. Kelas berapa Pak? Kelas 11 Al-Farah. Al-Farabi, ya. Berarti bahasa Inggris Pak ya? Iya, Bahasa Inggris, oke. Oh ya, rencana nih Pak, nanti ini kita bincang-bincang nih untuk kan Pak mau supervisi nanti kan pas belajar bahasa Inggris ini. Mungkin sebelum supervisi ya kita bincang-bincang dulu lah ya gitu kan. Mungkin nanti untuk materinya apa Pak? Gitu, Pak? Bahasa Inggris. Rencana nanti saya akan materi tentang undangan resmi. Undangan resmi. Iya. Terus ini materi baru Pak ya? Iya, masuk Oke, materi baru. Materi baru. Nah, mungkin tujuannya apa Pak? Tujuan pembelajaran yang akan Tujuan disampaikan itu nanti. nanti paling pertama anak disuruh untuk membuat sebuah surat undangan resmi itu bagaimana sesuai dengan formatnya yang nanti saya akan ajarkan. Oh, jadi tujuannya siswa dapat membuat surat undangan resmi ya. Iya. Jelas menggunakan bahasa Inggris Pak ya. Iya. Ya. Oke. Nah, nanti mungkin untuk pembelajarannya model apa yang rencana Bapak nanti menggunakan? Rencana karena ini materi pertama, saya pastinya akan berikan materinya dulu dengan menggunakan metode jigsaw. Ya, dibagi nanti beberapa kelompok. Setelah itu nanti masing-masing kelompok itu saya kasih sub-sub materinya. Ketika nanti saya kasih udah waktu sekitar 10 atau 15 menit, nanti anak itu kelompok pertama nanti jelaskan ke kelompoknya yang lain tentang materinya, sub-sub materi tersebut. Ya. Dan selanjutnya sampai selesai. Jadi anak secara bergantian ya menjelaskan materi, nanti teman kelompok lain menjelaskan gitu secara gantian. Nah, mungkin dari proses belajar itu nanti kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan ke anak-anak? Bapak lebih nitik beran ke mana gitu? Iya, kalau namanya menulis, memang penulisannya dari segi grammarnya pastinya tata bahasanya. Karena ini tujuan akhirnya memang writing atau menulis, ya pasti grammarnya. Langsung nanti bagaimana sesuai dengan format atau tidakkah? Karena kalau tidak sesuai nanti nggak akan jadi itu surat undangan resmi karena ada format khusus. Jadi beda nanti antara format undangan resmi sama undangan yang tidak resmi. Ya, jadi itu dari situ nanti. Ya, jadi Bapak ini mungkin dalam penilaiannya itu lebih ke ini ya, ke struktur bagaimana menulis, cara menulis anak gitu ya, menulis gitu ya. Ya, jadi bagaimana nanti siswa itu dapat menulis undangan nih ya secara resmi. Ya. Nah, mungkin nanti untuk evaluasi nih rencana bagaimana cara mengevaluasi dalam pembelajaran ini? Mengevaluasinya pertama ya kalau nanti memang sempat kalau untuk penilaian paling dari segi penyampaian anak sih. Karena ya, presentasi ya, presentasi. Jadi formatifnya itu ya. Itu nanti kalau sempat nanti saya kasihkan tugas mungkin tugasnya itu, tapi kalau nggak sempat nanti kalau misalnya dari penilaian saya dari masing-masing kelompok itu apakah semua kelompok itu memahami materi sub-sub materi masing-masing dan bagaimana cara penyampaiannya kepada kelompok-kelompok lain apakah tersampaikan atau tidak. Langsung juga nanti kalaupun nanti ada siswa yang full bahasa Inggris ataupun yang campur, itu nanti jadi penilaian saya juga. Ya. Atau yang bahasa Indonesia semua atau gimana itu jadi penilaian juga. Jadi dari segi Jadi ada yang mungkin tata bahasa ya, apakah memang full bahasa Inggris atau mungkin ada mix campuran bahasa Inggris bahasa Indonesia. Ya Pak, mungkin secara garis besar ini sudah saya tangkap nih. Nanti bagaimana proses pembelajaran Bapak tadi ya, mulai dari tujuannya apa, terus dari model pembelajarannya seperti apa, terus nanti area penilaian, area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan ke anak-anak tadi apa terkait dengan menulis tadi, dan juga mungkin tadi sudah ini dapat nih evaluasi ya, nanti cari mana Bapak mengevaluasi proses pembelajaran yang nanti akan disampaikan. Ya mungkin untuk ini itu saja Pak, nanti kita ketemu lagi ketika di kelas ya, saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan nanti setelah pembelajaran besok kita ketemu lagi ya, kita akan ngobrol lagi bagaimana tentang proses pembelajaran yang kita lakukan. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama.
Materinya yaitu tentang tentang undangan resmi. Udah pernah sebelumnya belajar? Oke, Ustaz. Di SMP pernah ya? Apa aja nih sebelum kita mau coba Ustaz mau terapkan di dalam pembelajaran Ustaz ini? Ustaz pengen dulu coba recall pengetahuan kalian dulu, mengulang kembali. Apa aja sih yang kalian ketahui tentang formal invitation itu atau surat undangan resmi? Surat yang resmi. Itu pasti. Namanya aja surat undangan resmi. Apa yang membuat dia itu jadi resmi itu kenapa? Bahasanya. Apa lagi? Kapsurat. Kalau buat di bahasa Indonesia mungkin ya. Nanti akan ketemu nanti bedanya kalau di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia iya. Tapi kalau di bahasa Inggris nggak perlu pakai kop surat. Harus itu menandakan dia resmi, harus pakai kop surat tidak. Nah itu beda kalau di bahasa Inggris tuh. Nggak harus pakai kop ya. Kalau mungkin di bahasa Indonesia mungkin ya. Undangan resmi itu misalnya dari sekolah gitu ya. Ada kop surat dari sekolah. Baru itu dikatakan resmi suratnya. Kalau di bahasa Inggris tidak. Nanti kita akan ketemukan di sini. Oke, balik lagi. Ustaz, seperti yang Ustaz bilang tadi, ada metode yang pengen Ustaz terapkan di kelas ini. Ada namanya metode jigsaw. Ya, metode pembelajaran jigsaw. Ada yang tahu? Jigsaw itu kan artinya gergaji ya. Ya, gergaji. Tapi maknanya bukan yang itu. Sekarang nanti akan Ustaz bagi kalian menjadi kelompok. Di sini materi sub materinya itu ada 4. Ya, nanti saya tulis di sini. Yang pertama, kelompok pertama nanti akan coba jelaskan tentang definition dan juga tujuannya. Kelompok kedua ya, itu akan jelaskan tentang struktur dan juga formatnya. Kelompok ketiga itu akan menjelaskan tentang linguistik featuresnya atau ciri-ciri kebahasaannya. Yang kelompok 4 akan jelaskan tentang contohnya, ya contohnya ada di sini dan bagaimana membuatnya. Example-nya nanti ada, kalian tulis di depan untuk kelompok 4 ini nanti, dan juga bagaimana cara membuatnya. Kalian nggak usah risau, kalian nggak usah suruh kalian mencari. Ya, materinya sudah ada di tangan Ustaz ini. Ya, tugasnya bagaimana? Nanti kalian Ustaz akan kasih waktu sekitar paling lama mungkin 15 menit. Ya, untuk masing-masing kelompok itu memahami sub-sub materinya. Ya, ini sub-sub materinya ini. Setelah itu, setelah habis 15 menit, kalian akan share pengetahuan kalian itu ke grup yang lain. Jadi grup lain itu diam. Kalau boleh mempertanyakan boleh, menanyakan lagi boleh. Ya, jadi masing-masing grup itu akan bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada kelompok yang lain. Paham? Ya. Jadi semateri ini kok. Jadi kelompok 1 gimana Ustaz? Kelompok 1 hanya fokus ke sini saja karena materinya cuma ini aja. Tapi jelaskan sebagus-bagusnya. Kalau perlu mau ke simpelnya asal jelas nggak masalah. Sejelas-jelasnya kepada kelompok lain. Kelompok 2 kayak gitu juga. Kelompok 3 kayak gitu dan kelompok 4 begitu. Nanti setelah semua yang nanti sudah selesai, Ustaz akan mereview lagi. Kita akan review ulang sama-sama. Paham ya? Oke, sekarang bagi kelompoknya. Oke. Karena udah kelas 2 nih seharusnya tingkat analisis dan kritisnya harus lebih tinggi daripada kelas 1.
kita cara cepat aja seperti biasa. Ustaz akan yang kalian hitung 1 sampai 4. Yang mana kelompok yang mana? Buat baru aja dah. Baru aja. Yang baru aja. Itu beda lagi kalau PPD. Ini itu tugas. Kalau ini kan kita menyampaikan materinya. Kalau yang tugas beda lagi. Oke ya. Kita mulai dari depan aja. Dari dia maksudnya. Oke, mulai. Itu counting 1 until 4 aja ya. Oke. 1 Oke. Same number with the same group. Ya, kelompok yang nomor 1 tadi cari temannya yang nomor 1. Yang nomor 2 cari yang nomor 2. Yang 3 cari nomor 3. Dan 4 cari nomor 4. Silakan. Go. 3. Ya, silakan dijelaskan maksudnya itu. Kalian silakan analisis apa yang ingin kalian sampaikan sejelas-jelasnya kepada kelompok lain. Yang ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Yang ini kelompok 4. Nah, silakan. Sudah kasih waktu sampai 15 menit atau mungkin berapa ya? Ya, 15 menit atau ada 20 menit lah. 20 ya. Ini kan ciri-ciri kebahasaannya kan. Kamu pahamin itu. Nanti setelah waktu 15 menit berakhir atau 20 menit, kamu jelaskan isi semuanya itu di dalam itu ke kelompok lain. Jadi kayak presentasi lah. Tapi nanti akan usaha yang mau mix silakan. Mau bahasa Indonesia full boleh juga. 3. Jelas. Ini contohnya negosiasi. Nanti kalau contohnya itu diikuti kalau tulis ya. Boleh. Kalau yang sekarang boleh tulis saja seperti ini. Saya boleh tulis saja. Insya Allah. Sekarang segala macam. Kan kalau bahasa Inggris kan artinya please replay kan? Ya kan? Please replay. Berarti tolong balas artinya kalau ada bahasa Inggris. Tolong kabari. Kalau memang udah fix semua nggak payah tunggu sampai jam 2 bulan 10 lagi. Nanti kita review soalnya. Dan Ustaz pengen tahu bagaimana
boleh nulis dulu baru jelaskan. Tulis aja dulu. Tulis aja dulu. Cukup. Nanti kalau ngelasnya kayak tuki. Ya gue udah mulai ngundang. Jadi dengan setelah rasa bahagia ini dengan rumah saya berada. Tapi kamu
Sudah tertulis di surat resmi atau yang Udah. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ditutup dulu. Oke, kira-kira ada yang paham apa itu tadi sudah dijelaskan dari kelompok satu itu artinya pengertiannya sama tujuannya. Ada yang nangkep enggak? Apa yang enggak? Hah? Apa dari surat resmi yang disampaikan dari kelompok satu itu? Ada kok pakai bahasa Indonesia dan dijelaskannya. Apa surat resmi? Ya belum mulai bisa tanyakan. Hah? Surat yang ditulis atau yang dibuat? Ya, pastinya biasanya itu formatnya ya. Nah, nanti kita akan pelajari lah apa yang diapakannya, dituliskan pada dari perusahaan dari sekolah. Nah, pokok yang biasanya yang memang bukan perosorangan lah, pastinya. Ya, nah dari sebuah perusahaan sekolah itu kan nggak persorangan tuh, walaupun kepala sekolah yang buat kepala suratnya, tetap itu bukan atas nama kepala sekolah. Tapi sekolahnya, ya, jadi ada lembaganya yang resmi. Ya, contohnya tadi apa tadi? Ada jadi tujuannya itu biasanya di. Ya, oke. Ya, semua itu kan yang perusahaan. Sudah, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, Pak. Oke, thank you. Ciri kebasan. Hah? Boleh. Samanya. Oke, thank you. Ya, kembali ke. Oke, sekian dari kami. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Silakan kelompok 2. Jelaskan materinya yang berkaitan tentang struktur dan format. Andi Herman. Nah, saya. Kawan duluan. Nanti kita review lagi. Jadi hari ini kami akan menjelaskan tentang struktur dari surat alamat, pembukaan, isi kertas, tujuan untuk siapa yang diundang, tujuan undangan, tanggal, dan tempat, keterangan hadir. kaidah kebahasaan yang terdapat pada surat resmi. Apa? Jelaskanlah perasaan itu bahasa satu materi. Jadi, Silakan, komplain aja. Jadi struktur dari surat formal ini ada alamat, ada pembukaan, ada isi. Nah di sini ada lagi ada tujuan untuk siapa yang diundang, tujuan undangan, tanggal, waktu dan tempat, dan keterangan hadir sama ada tanda tangan. Oh, ada Ipan. Apa nih? Offset. Nyatu lo. Kalian ketika menulis surat undangan resmi dalam bahasa Inggris itu biasanya harus membuatnya itu kaligrafik, maksudnya tulisannya dihias-hias. Ya, tulisannya itu bukan tulisan yang biasa ya, karena contohnya apalagi kalau biasanya untuk dicetak,
Ya, kalau untuk dicetak nih, ya, calligraphic style-nya, ini pasti kalian akan temukan, ya, kalau di bahasa Inggris, ya. Jadi biasanya calligraphic style ini tujuannya untuk pasti namanya undangan itu pasti dicetak rata-rata, ya, undangan. Jarang ya, apalagi sekarang itu yang namanya undangan pasti tercetak kan, bentuk undangannya itu, ya. Jarang yang disampaikan secara lisan beda lagi nanti apanya, ya. Ini dia nih, sudah dapat kita bagaimana yang pastinya di sini. Langsung, ini entah beberapa sumber saya dapat ya. Ada juga untuk formal invitation ini. Lumayan tertantang. Kenapa? Untuk bisa menjelaskan sendiri. Selain ini, kalau presentasi kan butuh waktunya lumayan lama ya. Buat pending dan segala macam dari ini. Kalau dari pembelajaran jigsaw ini kalian harus kasih kesempatan untuk bisa menjelaskan sama teman kalian. Bukan ke saya menjelaskan, tapi ke teman kalian semuanya. Untuk membuat mereka itu paham materi, materinya masing-masing. Teman-teman enggak? Iya, itu materinya kalau masih simpel ya. Kalau sama materinya agak ribet, mungkin butuh waktu lagi kok. Kalau berdua gimana? Refleksi, saya mau tahu merefleksi pembelajaran sehari ini. Lancar itu bagus. Enak nggak kalau saya terapkan kayak gini? Bisa. Kalau bahasa Inggris mungkin bisa lah. Apalagi teks. Kalau teks itu kan ada nanti strukturnya juga, ada pengertiannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sandi sebagai PP dan saya Pak Usdi ya, sebagai guru yang kemarin saya supervisi. Pada kesempatan ini di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi pada supervisi akademik yang dilakukan oleh Pak Rusdi beberapa waktu yang lalu. Tentu dalam kegiatan pasca observasi ini kita tujuannya itu adalah ya untuk mengevaluasi dan merefleksikan proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Rusdi, yaitu pada mata pelajaran bahasa Inggris waktu itu ya, itu di kelas 11 Al-Farabi. Nah, sebelum itu juga kemarin kita sudah melakukan percakapan ya di observasi, dan saya sudah mencatat tentang tujuan pembelajarannya apa, area pengembangannya seperti apa, dan strategi yang disiapkan seperti apa. Nah, tentu kemarin kita sudah dilakukan di proses KPM. Nah, sekarang untuk di proses pasca ini kita ingin merefleksikan dan evaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah dirancang oleh Pak Rusdi. Mungkin untuk Pak Rusdi ini, yang pertama, bagaimana nih Pak perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Setelah saya menerapkan proses pembelajaran jigsaw, saya merasa ada senang ya, karena rata-rata kan ini kan menuntut anak untuk bisa kritis pembelajaran yang saya lakukan. Jadi semangat juga, saya merasa bersemangat juga karena anak-anak bersemangat, saya jadi bersemangat juga ya. Tidak coba pertama ya senang, sudah melakukan pembelajaran dengan lancar dan juga semangat ya, teman semangat. Nah ini Pak, dari proses pembelajaran kemarin hal-hal apa saja yang sudah baik dari yang Bapak rasakan? Ya, pertama karena saya terapkan jigsaw ini kan supaya anak itu jadi student center. Oh ya. Jadi penerapannya anak yang lebih banyak untuk berbuat dalam pembelajaran. Itu yang saya harapkan. Kalau untuk bisa terus
5-5 mungkin Pak. 5-5 ya. Ya, karena masih ada beberapa yang saya pikir kendala. Oke, nah tadi kata Pak kendala, kira-kira nih apa yang perlu ditingkatkan dari kendala yang menurut Bapak tadi? Kan karena pembelajaran jigsaw ini kan kita kan berbagi kelompok. Iya. Jadi ketika anak-anak saya minta untuk bisa menyelesaikan masing-masing materi, paling hanya satu orang 2 anak aja saya yang aktif. Jadi saya pengennya nanti ada satu kelompok itu kan seharusnya misalnya ada 4 atau 5. Seharusnya yang 5-5-nya juga aktif memberikan itu. Ya, itu yang paling kendala. Kalau diperhatikan dari video kemarin, kalau kita kemarin hanya satu anak aja. Jadi perwakilan satu kelompok ya satu anak. Itu aja jelas ya. Dari awal sampai akhir gitu. Yang saya harapkan jigsaw ini kan seluruh kelompoknya itu berpartisipasi untuk bisa berpikir kritis ya terhadap materi yang saya bawakan. Ya, baik. Jadi mungkin yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana bahwa pembelajaran ini harus semua anak ya, jadi satu kelompok itu bukan hanya satu orang yang aktif. Nah mungkin rencana tidak lagi Bapak nih, bagaimana supaya dalam pembelajaran jigsaw itu nanti ya semuanya aktif. Bukan rencana Bapak nih untuk mungkin strategi di pembelajaran selanjutnya. Ya, kita kalau untuk khusus untuk di jigsaw, saya mungkin kalau udah kemarin itu per submateri, mungkin saya lebih detailkan lagi di submateri yang udah ada. Nah, jadi anak itu saya fokuskan lagi kalau satu anak itu harus menyampaikan materi yang ini. Gitu. Jadi poin-poinnya harus lebih detail lagi. Gitu. Kalau kemarin baru submaterinya saja. Jadi hanya submateri, ya itu aja kalau anak yang satu yang paham, ya anak itu aja yang menyampaikan. Jadi yang satu lagi ya kadang ya kalau katanya nanti dia terlepas tangan gitu, harus berkata sama satu anak yang paham saja gitu. Jadi nanti mungkin akan ada penambahan materi ya, diperbanyak materinya. Mungkin karena materi yang terlalu sedikit, jadi hanya bisa disampaikan ya untuk satu atau 2 orang saja. Tapi nanti kita banyakkan nih materinya supaya nanti semua siswa ini bisa ikut andil dalam hal itu. Nah, rencananya kapan Pak mau dilakukan itu Pak? Soalnya secepatnya Pak, nanti kalau memang ada, karena memang jigsaw ini kalau untuk mata pelajaran saya tidak semua materi bisa saya terangkan. Karena kalau bahasa Inggris ini kan fokusnya teks, kadang teks, kadang enggak teks fungsional, short fungsional teks gitu. Kalau misalnya kayak sekedar percakapan, grammar itu mungkin nggak bisa diterapkan di pembelajaran jigsaw. Ya memang model ini memang tidak bisa di model pembelajaran ya, teknik itu memang tidak bisa kita lakukan di seluruh materi ya. Kita bisa melihat materi-materi yang mungkin cocok gitu ya. Karena bisa jadi materi itu cocok dengan materi yang lain kita pakai ini nggak cocok. Nah, kita harus menyesuaikan gitu, model. Nah kira-kira nih Pak untuk membantu Bapak ini dalam melaksanakan rencana tadi itu kira-kira semua butuh atau butuh bantuan siapa? Pastinya kalau kita mungkin kalau dari saya berkolaborasi seorang guru ini tidak mungkin walaupun dia punya keahlian sebanyak apapun kita harus juga butuh pendapat dari kepala sekolah, rekan sejawatnya seperti sama teman guru yang paling itu saja. Juga paling tambahan mungkin untuk dapatkan referensi dari murid juga. Ya, bagaimana saya selama ini mengajar, itu juga jadi patokan saya juga supaya bisa menerapkan lebih baik lagi apapun mungkin metode pembelajarannya lainnya pada jigsaw seperti ini. Ya, memang karena kan objeknya ini semuanya kita ini melakukan siswa Pak ya. Nah, jadi memang harus semuanya kalau sudah mungkin ini harus yang paling membantu kita tentu harus siswanya karena dia sebagai objek yang membantu kita dalam keberhasilan pembelajaran. Mungkin itu saja Pak untuk proses atau pembicaraan pas observasi ini tadi sudah kita dapatkan ya mulai dari identifikasi ya dari tujuan yang tadi sudah identifikasi dan lanjut dan komitmen Bapak yang untuk melakukan proses yang kita lanjut tadi dengan siapa yang membantu ya mudah-mudahan
kekurangannya itu bisa ditingkatkan di pertemuan selanjutnya. Dan tentu memang pembelajaran kita tahu betul-betul pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya Pak ya, sesuai dengan yang pemerintah ini. Nah, mungkin terima kasih Pak waktunya ya, mudah-mudahan nanti ke depannya apa yang Bapak rancang, apa yang Pak inginkan ini bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu saja untuk diskusi atau wawancara kita ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa kebaikan, membawa dampak yang lebih baik di kemudian hari. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.